Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Abidin bin Muhsin. Berangkat dari kesadaran saya bahwa selama ini saya memanfaatkan sosial media banyak sekali, yang mungkin kemungkinan besar menghasilkan dosa. Jadi setiap saya mengunggah sesuatu yang berbau dosa, kemudian ditiru oleh orang lain atau didengarkan dan diamalkan oleh orang lain, maka itu akan menjadi dosa jariah menurut saya. Jadi walaupun satu ayat, saya akan menyampaikan ilmu yang suci, yaitu ilmu dari Al-Quran. Dan saya berharap itu nantinya akan menjadi amal jariah saya ketika seseorang mendengarkan, memahami, dan mengamalkan apa yang saya sampaikan. Saya adalah seorang yang fakir ilmu, jadi saya akan berdakwah sesuai dengan kemampuan saya. Baik, untuk pertama ini saya ingin membahas tentang keutamaan membaca Al-Fatihah. Yang saya pakai adalah Al-Quran Cordoba. Ini saya beli waktu saya masih kuliah di IAIN Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tertulis ada hadis qudsi, yang itu hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim juz 2, nomor hadis 807. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Jadi di sini yang dapat kita pahami, Allah membagi salat antara Allah dan kita. Jadi sholat adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah SWT. Kita untuk apa? Kita memuji Allah, kita memohon kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah, dan Allah yang memberi. Itulah hubungannya, kita sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Maha segala-galanya. Baik, untuk yang selanjutnya, apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucap yang maha pengasih, maha penyayang, Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucap pemilik hari pembalasan, Allah berkata, hambaku memujiku. Selanjutnya dia berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, Allah berkata, ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba tersebut mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berkata, ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Jadi dalam sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, mulai alhamdulillahirabbil alamin hingga waladhdallin amin, di situ ada perbincangan dan percakapan antara kita dengan Allah. Setiap satu ayat kita pasti langsung dijawab, hambaku memujiku, hambaku memujiku, hambaku memujiku. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu sangat bangga kepada kita, bahwa kita memiliki kesadaran dan mengakui bahwa Allah itu maha segala-galanya. Kita itu bukan apa-apa, kita bukan apa-apa, dan kita tidak memiliki daya dan upaya tanpa kehendak dari Allah SWT. Dan setiap kita melakukan permintaan dalam sholat, pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT, entah itu di dunia ataupun di akhirat.
Jadi mari kita perbaiki sholat dan berbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan dapat dicatat amal baik kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.